Shalom. Iya. Siapa diberkati firman Tuhan pagi hari ini? Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pengharapan di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan, ya kan? Sudah jauh seperti dua dan begitu katanya mengecewakan. Tapi katanya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa berdusta. Maka pengharapan kita di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kepada Yesus Kristus itu pasti. Amin, haleluya. Maka jangan pernah ragu Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Karena kenapa? Kenapa dikatakan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan? Karena pengharapan kita itu diuji dengan iman. Haleluya. Jadi kita berpengharapan kepada Yesus karena iman kita. Kita tidak melihat Tuhan secara mata, secara kasat mata, tapi kita percaya Yesus Tuhan. Haleluya. Itulah pengharapan kita. Dan Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat aku, namun percaya. Itu kata Tuhan. Itulah pengharapan kita. Maka kita dengan iman kita. Aku percaya dengan iman Yesus Tuhan. Itulah pengharapan. Haleluya. Sekalipun tidak melihat, iman itu bagi orang dunia tidak, mereka berkata, aduh, mana bisa kalau tidak melihat, katanya. Itu dunia. Tapi kepada Tuhan, sekalipun kita tidak lihat, tidak rasakan, tapi percaya Yesus Tuhan. Haleluya, yang menyelamatkan. Itulah pengharapan. Makanya jangan pernah putus asa dan jangan pernah tinggalkan Tuhan sekalipun punya masalah, persoalan, kedukaan apapun. Haleluya. Karena dalam Yesuslah pengharapan yang pasti itu. Maka dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih karunia Allah selalu ada buat kita. Jadi bukan melihat situasi kondisi, kasih karunia-Nya selalu ada bagi kita. Ketika kita mengalami masalah persoalan, kasih karunia-Nya ada menolong kita. Haleluya. Dia tinggalkan kita, itulah kasih karunia Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kita, tapi diberi pengharapan. Apa pengharapannya? Damai dan sejahtera sukacita. Haleluya. Makanya orang percaya itu kalau punya masalah persoalan tidak pernah ganti diri, bunuh diri. Ya deh. Ini mau bengong, termati, tak harus. Karena dia pikir ada pengharapan di dalam Yesus di balik masalah ini. Haleluya. Jadi pikirannya bukan pendek, pikirannya itu tak pendek, pikirannya panjang. Ada Tuhan pengharapan. Haleluya. Tapi kalau orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, langsung dihidup, terbunuh. Curhat. Terlalu betul diri soci juga sih. Ada betul diri malah. Salah. Dia tidak yakin bahwa Yesus pengharapan memberi kehidupan. Kita harus begitu. Haleluya. Bahkan dikatakan pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena apa? Karena lewat iman kita diuji. Lewat apa? Lewat masalah persoalan itu diuji iman kita. Tohor mengengon anakon setia kita. Tohor mengengon burukon setia kita mengengon anak kokon. Manfaat diuji. Haleluya, penderitaan. Haleluya. Lewat masalah persoalan. Lewat apa? Lewat segala apa yang kita alami di dunia ini. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu, oh, tak kolak kata anak kokon. Abraham juga begitu diuji persembahan ini. Baru mereka persembahan, tetapi ternyata benar dipersembahkan. Jangan persembahan anak ada di belakang domba. Itulah ketika aku sudah kepercayaan. Engkau akan seperti bintang di langit keturunanmu dan seperti pasir di tanah di tepi laut. Engkau adalah Bapa orang beriman. Bapa orang percaya. Haleluya. Maka saya himbau bagi kita umat Tuhan tetap tahan uji. Amin. Tetap tahan uji. Jangan bimbang dan ragu Tuhan. Dalam
apapun, baik sehat, baik sakit, baik susah, baik masalah apapun itu, tahan uji. Musibah kita diuji Tuhan. Ternyata dia timbul seperti emas murni. Makin diuji, makin berkilat, makin dijemur, makin dibakar, makin dibanting, makin disiram, makin dibakar. Wow, berkilat. Itulah emas murni. Itulah iman kita. Haleluya, yang tahan uji. Bahkan dikatakan yang terakhir tadi, pengharapan itu yang mengecewakan karena ada Roh Kudus yang menjamin kita di dalam Tuhan, dicurahkan di hati kita. Amin, haleluya. Roh Kudus itu menjamin hidup kita bahwa kita masuk surga. Haleluya. Itulah firman yang luar biasa yang mengingatkan kita. Jangan pernah berdisu. Undang-undang cepat-cepat mandiri di surga. Tuhan. Amin, haleluya. Dokter di Kanada, apa yang terjadi undang mandiri kalau ikut Tuhan. Haleluya. Amin. Karena ada pengharapan kita, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan sehingga kita tidak ragu dan bimbang ikut Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan beri ekstra kolektif untuk pembangunan. Mari kita beri dengan iman, dengan sukacita, supaya Tuhan memberkati kita. Setiap minggu terakhir kita beri dengan